Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatun Solihah dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3. Saya di sini akan sedikit menjelaskan pengertian ijaroh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari akad ijaroh. Akad ijaroh menurut bahasa adalah upah atau suatu imbalan. Menurut istilah, ijaroh adalah akad perpindahan hak guna atas suatu barang dengan waktu yang sudah ditentukan. Landasan hukum dalam ijaroh yaitu yang pertama dalam surat At-Tolak ayat 6. Dalam surat At-Tolak ini yang dijelaskan yaitu di bagian fa'in ardhana lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut merupakan menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Yang kedua yaitu al-hadis. Arti dari hadis di situ adalah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dayl kemudian menuju Bani Abadu bin Adi. Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa adalah hukumnya boleh. Hal itu dipahami oleh hadis fi'liyah Nabi Muhammad SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada petunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang yaitu rukun ijaroh. Rukun ijaroh ada 3. Yang pertama yaitu akidain. Yang kedua yaitu objek ijaroh dan yang ketiga yaitu syuhud. Dalam akidain ini ada 2 yakni mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah pemberi sewa atau pemilik barang. Dan mustajir yaitu menerima sewa atau seorang penyewa. Yang kedua yaitu objek ijaroh. Objek ijaroh di sini ada 2. Yang pertama yaitu ujroh. Ujroh itu upah atau harga. Dan al-manfaat, barang yang disewakan atau jasa itu bermanfaat atau tidak. Yang ketiga yaitu syuhud. Syuhud di sini adalah ijab qabul antara pemilik dan penyewa. Sekarang syarat ijaroh. Syarat ijaroh yang pertama yaitu pemberi dan penyewa harus sama-sama balik dan berakal sehat. Yang kedua yaitu barang yang disewakan memiliki manfaat untuk penyewa. Yang ketiga yaitu barang yang diambil manfaatnya harus tetap wujudnya. Dan yang keempat yaitu cara pembayarannya itu secara jelas. Yang kelima yaitu waktu harus dapat ditentukan secara jelas. Yang keenam, harga atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai. Yang ketujuh, jasa atau pekerja itu tidak berupa kefarduan atau kewajiban. Yang kedelapan, pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa. Kesembilan, objek ijarah bisa berupa jasa, seperti halnya dokter atau guru. Dan yang terakhir yaitu objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang dibenarkan oleh syarak. Selanjutnya yaitu macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah
ini ada dua macam, yaitu dari segi objek dan dari segi manfaat. Dari segi objek yaitu ijarah manfaat yang pertama. Ijarah manfaat yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma'qud alaih, seperti hanya menyewakan sebuah rumah untuk ditempati, atau bisa juga menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Yang kedua yaitu ijarah a'mal. Ijarah a'mal yakni menjadikan pekerja atau jasa dari seseorang sebagai ma'qud alaih, seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya. Macam-macam ijarah dari segi manfaat. Yang pertama yaitu ijarah khas. Ijarah khas yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu. Yang kedua yaitu ijarah mustarokah, yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat. Misalnya, sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk ditempati secara bersamaan, maka ujroh, upah, ditanggung bersama, dan hak atas manfaat rumah juga dimiliki bersama. Sekarang yang terakhir yaitu alasan untuk membatalkan sebuah perjanjian. Yang pertama yaitu terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlibat aib lama padanya. Yang kedua yaitu rusaknya barang yang disewakan. Yang ketiga yaitu rusaknya barang yang diupahkan, ma'jur alaih, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akan tidak mungkin terpenuhi sebuah rusaknya barang. Yang keempat yaitu terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Yang kelima yaitu adanya udzur. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Barangkali ada kata-kata yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.